Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Bu. Gimana, sudah sarapan semuanya? Sudah. Hari ini sudah siap untuk belajar PAI dengan Bu Rosi? Sudah. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silahkan untuk memimpin doa. Kepada Mas Mirwan. Ya, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Berarti sehat semua ya, Alhamdulillah. Untuk menambah rasa semangat kita dalam pembelajaran hari ini, marilah kita untuk menyanyi bersama, yaitu lagu Syukur. Nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dari Yang teguh Oke, selanjutnya ada yang tahu tidak minggu lalu kita mempelajari tentang materi apa? Keberagaman, Iya, benar. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang keragaman. Kemudian materi selanjutnya hari ini yaitu kita akan belajar tentang materi menyambut usia balik. Bu Rosi akan membacakan tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu memahami konsep balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Apakah kalian mengetahui perbedaan tanda-tanda balik antara laki-laki sama perempuan? Ada yang tahu? belum, Bu. Ya, betul. Oke, kalau belum tahu, kita akan bahas untuk hari ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa ya? Tumbuh Gambar apa? dewasa. Manusia akan terus bertumbuh. Nah, di gambar ini dicontohkan manusia itu bertumbuh dari bayi, kemudian anak-anak, pra-remaja, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Oke, kita masuk ke materi ya. Apa itu balik? Coba Mbak Desi dibacakan. Balik secara bahasa berarti sampai. Ya, jadi untuk balik itu sendiri itu artinya sampai apa Ibu? Sampai pada masa kedewasaan bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Kemudian tanda-tanda balik bagi perempuan sama laki-laki itu dibedakan dalam ilmu fikih sama ilmu biologi. Kalau untuk ilmu fikih, untuk laki-laki itu mengalami mimpi basah dan untuk perempuan mengalami haid atau menstruasi. Kemudian tanda-tanda balik dalam ilmu biologi itu untuk laki-laki ada beberapa. Yang pertama tumbuh jakun, kemudian suara berubah, kemudian tumbuh rambut di bagian tertentu dalam tubuhnya. Untuk perempuan payudara dan pinggul membesar, kemudian suara berubah dan tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu. Nah, batasan usia jika sudah memasuki usia balik. Kalau untuk laki-laki itu 12 tahun sampai 15 tahun apabila dia sudah mengalami mimpi basah. Akan tetapi jika sudah berumur 15 tahun tapi belum mimpi basah, itu sudah dikategorikan masuk usia balik. Kemudian kalau untuk perempuan apabila dia telah mengalami haid atau menstruasi dalam rentan usia 9 tahun sampai 15 tahun, maka dia sudah memasuki masa balik. Kemudian jika sudah berumur 15 tahun tapi masih belum haid atau menstruasi, dia sudah dikategorikan masuk usia balik. Oke, dari materi tadi ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Oke. Selanjutnya Bu Rosi akan membagi 3 kelompok.
setiap kelompoknya ada pertanyaan, kemudian nanti untuk jawabannya didiskusikan dalam masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan bagaimana caranya menjalani masa haid dengan nyaman. Untuk kelompok 2, apa yang kamu lakukan ketika ada salah seorang teman mengalami haid di dalam kelas. Untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan apa yang kamu lakukan ketika teman lelaki sudah mengalami mimpi basah. Untuk mengerjakan ini, Brosi berikan waktu 10 menit. Cukup waktunya? Bu. Ya, silahkan berdiskusi. Sudah selesai? Sudah, Bu. Untuk perwakilan kelompok pertama, siapa yang mewakili? Silahkan maju ke depan. Atau yang mewakili? Ya, Saya, Bu. silahkan. Iya, Mbak. bagaimana caranya menjalani masa haid dengan nyaman? Nah, ketika haid bisa murojaah Quran, bisa juga mengikuti pengajian secara virtual. Lalu yang ketiga, menurut kelompok kami yaitu bisa berbuat baik, Bu. Dan yang terakhir bisa berdoa dan berzikir, Bu. Iya. Untuk kelompok 1 jawabannya benar ya. Bagaimana Ya, Bu. caranya menjalani masa haid dengan nyaman? Itu yang pertama, murojaah Quran. Jadi meskipun kita tidak diizinkan untuk membaca atau menyentuh mushaf selama menstruasi, kita tetap bisa untuk mendengarkan Al-Quran atau merenungkan ayat-ayatnya. Kemudian pengajian secara virtual. Kalau haid kan biasanya kalau untuk keluar itu kan agak kurang nyaman. Jadi kalau misalkan kita mau ikut pengajian, kita bisa ikut dengan cara virtual atau online. Kemudian yang ketiga, berbuat baik. Meskipun mungkin ada beberapa keterbatasan selama menstruasi, masih banyak cara untuk berbuat baik, yaitu saling membantu dan memberikan manfaat kepada orang lain agar itu bisa menjadi bentuk ibadah. Kemudian yang terakhir yaitu doa dan zikir. Memanfaatkan waktu luang untuk berdoa, zikir. Untuk kelompok 2, siapa yang mewakili? Saya, Bu. Iya, silahkan Mbak Fadilah. Ketika ada salah seorang teman yang mengalami haid di kelas, yang saya lakukan adalah memberi dukungan tanpa membuatnya malu, kemudian memberikan dia privasi dan membantu dengan perlengkapan jika membutuhkan pembalut atau sesuatu yang lain. Kemudian saya tidak akan menertawakan atau mengomentari yang merasa dia tidak nyaman. Iya, untuk jawaban kedua, kelompok 2 juga benar ya. Iya, Apa yang Bu. kamu lakukan ketika ada salah seorang teman mengalami haid di dalam kelas? Jadi kita harus memberikan dukungan, kemudian memberikan privasi dengan cara menawarkan jaket atau sesuatu untuk menutupi pinggangnya apabila saat dia ingin berdiri atau untuk jalan keluar gitu. Kemudian membantunya dengan memberikan perlengkapan seperti pembalut atau sesuatu yang dia butuhkan. Kemudian tidak menertawakan atau mengomentari yang membuatnya tidak nyaman. Untuk kelompok 3, siapa yang mewakili? Saya, Bu. Ya, Mas Fernando. Yang ketiga, bersikap normal dan tidak membuat teman merasa malu atau tidak nyaman. Membuat lelucon yang tidak pantas. Yang ketiga, memberi dukungan jika dibutuhkan. Yang kelima, yang keempat, privasi dan batasan. Itu, Bu. Iya, iya. Untuk jawaban kelompok 3 juga benar, Masya Allah. Yang pertama yaitu apa yang kamu lakukan ketika teman lelaki kamu sudah mengalami basah. Yang pertama itu bersikap normal dan tidak membuat teman itu merasa malu atau tidak nyaman. Kemudian tidak membuat lelucon yang tidak pantas, yang mungkin membuatnya juga tidak nyaman. Kemudian memberikan dukungan jika dibutuhkan, seperti jika teman perlu berbicara atau bercerita. Nah, kita menjadi pendengar yang baik. Kemudian menjaga privasi atau batasan. Ketika teman sudah bercerita, kita yang menjaga privasinya, jangan menceritakan ke yang lain ketika si teman kita yang berbicara tidak mengizinkan.
Oke, kita tepuk tangan untuk ketiga kelompok semuanya memberikan jawaban Kasih, yang Bu. benar. Kemudian untuk untuk materi tadi ada yang ditanyakan? Apa sudah jelas Saya semuanya? Bu, saya Bu mau tanya Bu. Mbak Lina ada yang Oh tanya. iya, silahkan Mbak Bu, Lina. misalnya Bu, kalau ada orang yang haid itu boleh masuk masjid tidak Bu? Oh iya, kalau untuk sedang haid kita diperbolehkan masuk dan berjalan di dalam masjid. Akan tetapi dengan syarat darah haidnya itu tidak boleh jatuh ke area masjid. Tapi kalau untuk berdiam diri lama-lama di masjid itu kita tidak diperbolehkan. Cukup jelas, Mbak Lina? Jelas Bu, terima kasih Guru. Iya. Kemudian untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu balik adalah tanda kedewasaan dalam agama Islam. Kemudian kalau sudah balik berarti kita sudah memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya seperti apa? Sholat, Puasa. kemudian berbuat baik. Kemudian tanda balik bagi laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan. Dalam segi ilmu fikih, itu kalau laki-laki mengalami apa? Mimpi basah. Ya, laki-laki mengalami basah, sedangkan untuk perempuan mengalami haid. Oke. Kemudian dalam ilmu biologi untuk laki-laki sendiri itu ada beberapa. Salah satunya tumbuh jakun. Kalau untuk perempuan itu payudara dan pinggul membesar dan juga tumbuh rambut di area tertentu dalam tubuh. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Refleksi hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Hal apa saja yang sudah kamu kuasai pada pembelajaran hari ini? Tanda-tanda balik. Ya, tanda balik. Kemudian pengertian balik sudah mengerti ya? Ya, Bu. Dan apakah ada hal yang kamu belum kuasai tentang pembelajaran hari ini? Tidak Bu. Sudah paham. Oke, untuk materi selanjutnya, anak-anak silahkan mempelajari materi tentang kewajiban setelah mencapai masa balik. Kita akan diskusikan bersama pada pertemuan selanjutnya. Kemudian berikut ini Bu Rosi akan menampilkan sebuah video sebagai gambaran untuk materi yang akan dipelajari minggu depan. Sudah balik dan sudah memayis, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat, batas aurat bagi lelaki. Izin keluar, Bu. Hingga ke lututnya, batas aurat khusus bagi muslimah. Seluruh tubuhnya tertutup semua, kecuali wajah dan tangannya. Oke. Tadi adalah video untuk gambaran pertemuan untuk minggu depan, dan karena waktunya sudah menunjukkan istirahat, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut jam berapa nanti?